Bismillah walibni warohil kudus al ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, media Indonesia itu sangat menggebu-gebu memberitakan bagaimana Iran melakukan sesuatu serangan terhadap Israel. Saudara, sekali lagi, kita tidak pendukung Israel, tapi janganlah terlalu mengada-ngada beritanya. Nanti malah dibuktikan dengan fakta yang sudah berulang-ulang kita share. Justru Iran dibombardir atau ketakutan. Lalu kali ini teman-teman, memang Israel terlalu tangguh bagi Iran teman-teman. Nah, mari kita lihat dulu video berikut ini ya teman-teman. Jangan skip supaya kita dicerdaskan teman-teman. Rafah ini akan terjadi dalam waktu yang sangat dekat. Dalam beberapa hari ke depan, Israel akan segera melakukan invasi ke Rafah. Dan ini benar-benar membawa ketakutan besar, baik ya bagi Hamas maupun bagi Palestina pada umumnya. Bahkan ini pun terungkap ya keluar dari Presiden Palestina, yaitu Muhammad Abbas. Ya, dia ini adalah otoritas ya Palestina yang diakui oleh PBB. Dan Muhammad Abbas ini memohon ke Amerika Serikat untuk hentikan serangan Israel di Rafah. Karena dia mengatakan ya serangan Israel ke Rafah ini akan terjadi bencana terbesar lah dalam sejarah rakyat Palestina. Ya, mereka belum pernah bertemu dengan bencana sebesar ini. Jikalau Israel benar-benar menginvasi Rafah, maka bencana terbesar dalam sejarah rakyat Palestina. Dan memang inilah menurut saya yang dinanti-nantikan oleh Palestina, ya, oleh Hamas pada khususnya Hamas, ya. Karena Hamas memang sengaja ingin bermain dengan singa dari Yehuda. Ya, singa yang sedang tidur, yang sedang santai-santai dibangunin, ya. Dan kalau singa sudah bangun berarti siap sedia. Tidak ada rasa takut, rasa gentar, dan dia akan menerkam musuh-musuhnya itu sampai habis, kawan-kawan. Dan walaupun ya Muhammad Abbas, presiden dari Palestina, memohon atau membujuk memohon Amerika Serikat untuk membujuk Israel menghentikan serangan ke Rafah, itu tidak mungkin berhasil. Karena Israel sudah berkata bahwa tidak ada satu negara pun yang bisa menghentikan Israel menginvasi Rafah atau menang atas Hamas. Karena kalau Hamas tidak dihancurkan oleh Israel, atau kalau Israel tidak berhasil menghancurkan Hamas, maka Israel itu kalah. Kalau Israel tidak berhasil menghancurkan Hamas, menginvasi Rafah, maka itu menunjukkan sebuah kekalahan bagi Israel. Dan kedepannya Hamas akan melakukan ulah yang sama, menyerang Israel. Ya, oke. Bagaimana video informasi penuhnya kawan-kawan? Kita akan bahas pada malam hari ini. Dan kawan-kawan yang pengen gabung, silakan masuk ya, linknya saya kasih di live chat. Dan saya ucapkan terima kasih dulu untuk kawan-kawan, support terus Pavel untuk pelayanan yang sedang saya kerjakan di perusahaan. Dan puji Tuhan ya, hari ini kita belum ada penambahan saldo, masih ini ya, belum ada penambahan saldo, tapi tidak apa-apa. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah mensupport Pavel. Saudara bisa support lewat BRI maupun lewat BCA ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, kita kembali ya ke topik kita kawan-kawan ya. Ini dia. Ini informasi ini baru dikeluarkan 29 Desember ya. Baru dikeluarkan Senin 29 Desember 2024. Ini oleh Oke News ya. Ini Presiden Palestina memohon ke Amerika Serikat hentikan serangan Israel di Rafah. Bencana terbesar dalam sejarah rakyat Palestina. Ya, ini katanya akan menjadi bencana terbesar ya. Inilah kawan-kawan, masyarakat Hamas ya, masyarakat Gaza harus mengungsi di tenda-tenda seperti ini. Ya. Ini Palestina, Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan Amerika Serikat adalah satu-satunya negara yang dapat menghentikan Israel menyerang Rafah, kota Gaza selatan, tempat lebih dari 1 juta orang mengungsi. Ya, Israel itu tidak mungkin kawan-kawan, tidak mungkin
bisa menghentikan Israel, karena Israel sendiri itu sangat-sangat mendukung, Amerika sendiri itu sangat-sangat mendukung Israel. Bahkan Amerika mendukung Israel untuk memusnahkan Hamas, ya, karena Hamas ini adalah teroris. Abbas menjalankan permintaan pemerintahan di wilayah tepi barat yang diduduki, mengatakan serangan apapun dapat menyebabkan warga Palestina meninggalkan Gaza. Berbicara di Forum Ekonomi Dunia WEF di ibu kota Saudi, Riyadh, sebelumnya, Abbas yang otoritas Palestinanya tidak hadir di Gaza, yang berada di bawah kekuasaan Hamas sejak 2007, mendesak Amerika Serikat untuk melakukan intervensi. Kami menghimbau Amerika Serikat untuk meminta Israel menghentikan operasi Rafah karena Amerika adalah satu-satunya negara yang mampu mencegah Israel melakukan kejahatan ini. Katanya, seraya menambahkan bahwa hanya serangan kecil di Rafah yang akan memaksa warga Palestina untuk mengungsi dari jalur Gaza. Bencana terbesar, ya, dalam sejarah rakyat Palestina akan terjadi, lanjutnya dikutip BBC. Lebih dari separuh penduduk Gaza tinggal di Rafah, dan kondisi di kota selatan yang padat penduduk itu sudah sangat buruk. Para pengungsi di sana mengatakan kepada BBC bahwa mereka kekurangan makanan, air, dan obat-obatan. Seperti diketahui, Israel secara konsisten bersumpah untuk melakukan serangan di Rafah. Ya, bahkan Israel sudah mengulang-ulang itu lebih dari 10 kali. Yaitu pernyataan yang sama, bahwa Hamas harus dimusnahkan. Bahkan mereka akan melakukan serangan di Rafah. Presiden AS Joe Biden menegaskan kembali posisinya yang jelas mengenai Rafah kepada PM Israel Benjamin Netanyahu dalam sebuah panggilan telepon pada Minggu 28 bulan 4 2024. Ya. Ya, ini AS telah berulang kali mengatakan bahwa mereka tidak dapat mendukung operasi militer Israel dalam skala besar di Rafah tanpa melihat adanya rencana yang kredibel untuk menjaga warga sipil dari bahaya. Juru bicara Keamanan Nasional John Kirby mengatakan kepada jaringan ABC bahwa Gedung Putih tidak menguraikan secara spesifik komentar terbaru Biden kepada Netanyahu mengenai rencana serangan di Rafah. Dia menekankan Israel telah setuju untuk mendengarkan kekhawatiran dan pemikiran AS sebelum melakukan tindakan. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, ya, Antony Blinken akan tiba di Riyadh pada Minggu 28 bulan 4 2024 malam dan mengadakan pembicaraan dengan Abbas. Sementara itu, negosiasi tidak langsung antara Israel dan Hamas mengenai operasi gencatan senjata dan pembebasan sandera yang tersisa di Gaza, yang mendapatkan momentum baru-baru ini semakin memperlihatkan perpecahan dalam koalisi pemerintah Israel. Ya, kawan-kawan, bahwa Israel itu sudah berjanji bahwa mereka akan memusnahkan Hamas. Jadi alasan-alasan apapun, ya, yang dibuat oleh Mahmud Abbas, ya, presiden dari Palestina, itu tidak akan bisa menghentikan langkah Israel untuk memusnahkan Hamas. Karena Rafah ini adalah puncak dari serangan Israel kepada Hamas. Jadi kalau Israel tidak bisa mencapai Rafah atau tidak bisa menguasai Rafah, ya, ini menunjukkan bahwa Israel itu kalah. Dan Israel tidak mau kalah. Ya. Karena kekalahan Israel ini akan membuat para teroris itu besar kepala dan mereka pasti akan melakukan serangan serupa kepada Israel. Ya, bahkan dalam pernyataan terbarunya, kawan-kawan, pernyataan terbarunya, walaupun Hamas sudah walaupun Hamas sudah membebaskan sandera-sandera di Israel, sandera-sandera penduduk Israel, Israel tidak akan berhenti mengejar Hamas. Ini videonya, kawan-kawan, saya tunjukkan kepada kalian semua. Ini ya. Ini pernyataan langsung dari Daniel Hagari,
yaitu juru bicara militer Israel, ya kalian Hamas benar-benar sakit ya dengan merilis video para sandera kami. Selama kalian belum membebaskan para sandera kami, IDF akan mencari dimanapun kalian berada. Jadi ada 133 sandera masih ditahan oleh Hamas di Gaza. 33 hostages are still being held by Hamas in Gaza for over 200 Selama lebih dari 200 hari dengan kondisi yang tidak manusiawi. days in inhumane conditions. Until Ya, sampai Hamas melepaskan Hamas sandera kami, releases our hostages, the IDF will continue IDF akan tetap melanjutkan mengejar Hamas dimanapun dia. to pursue Hamas everywhere in Gaza. This is an urgent Ini adalah peringatan keras untuk call beraksi. for action. We will leave no stone Kami meninggalkan urusan lain yang tidak mendadak unturned in our efforts to untuk ya menupayakan segala daya upaya kami menemukan para sandera. find our hostages. This psychological terror Video yang video dilakukan Hamas is not only a reminder ini bukan hanya mengingatkan apa yang dilakukan Hamas. of what Hamas did on October 7th. It is a reminder Ini juga mengingatkan betapa sakitnya ya kumpulan Hamas of how sick this terror group is, terrorizing the meneror para sandera dan juga keluarga mereka. hostages and their families too. Our hearts are Kasih kami selalu padamu. with you. We will continue Kami akan melanjutkan dengan seluruh kekuatan yang kami doing everything in our power to bring your untuk membawa pulang anakmu son Hirsch ya. Hirsch dan semua para sandera akan kami bawa and pulang. all our hostages back home. Your strength Kekuatanmu menginspirasi kami continues to inspire us as we fulfill sebagaimana misi yang sangat penting. this critical mission. Ya, itulah kawan-kawan pernyataan dari ini ya juru bicara militer Israel bahwa mereka 100 akan mencari Hamas dimanapun mereka berada, ya. Dan mereka memastikan bahwa para sandera itu semuanya harus diselamatkan, ya. Sudah cukup Hamas dengan segala kebiadaban dan kejahatannya selama ini sudah diberikan kesempatan oleh Israel untuk hidup, ya, untuk hidup di Gaza. Tapi kali ini rupanya tidak ada ampun. Israel benar-benar geram dan Israel benar-benar ingin meratakan Hamas. Dan puncaknya adalah di Rafah. Jadi negara manapun, termasuk Amerika sekalipun, Israel harus tetap menginvasi Rafah dan menghancurkan Hamas. Ya, itu kawan-kawan yang dapat Pavel bagikan. Dan ya ini beberapa komentar kawan-kawan. Ratakan Rafah, Israel win. Ya, seharusnya sandera bebas tanpa syarat. Semoga Tuhan memberkati. Ya, salam Bung Jemima. Ya, Hamas itu jangan dibiarkan berkeliaran. Ya, lambat laun pasti serang lagi tuh Hamas. Diam-diam. Ya, betul ya. Hamas kalau semakin dibiarkan maka dia pasti akan melakukan serangan lagi. Lanjutkan Israel, belum tentu AS mau bantu Palestina Hamas terorisme ini. Ya, salam alehim ya Bung Nusa Kenari. Alor ya, masih Kenari ya. Ya, Nusa Kenari, bukankah media Indonesia mengatakan teroris Hamas itu selalu menang dan berhasil menghancurkan Israel? Kenapa ada berita yang mengatakan teroris ya sipil itu menderita? Ya. Smile, thank you, salam ya. Ya, Kurniawan, tinggal finishing saja. Rafah sudah selesai ya. Dan dalam beberapa hari ke depan Israel akan melakukan invasi ke Rafah ya. Yang diinginkan Israel adalah memusnahkan Hamas, betul ya. Bung Naso, ya semoga dengan segera dituntaskan oleh Israel. Aldi, musnahkan Hamas itu benalu yang harus dimusnahkan, tumpas sampai habis. Israel good ya. Israel sudah runding dengan Mesir untuk ungsikan rakyat Palestina Rafah. Ya betul. Nah, jadi memang Israel tidak sembarang menyerang. Mereka harus memastikan dulu semua aman, masyarakat sipilnya. Ya, dan tentu akan diseleksi mana yang benar-benar sipil dan mana yang sebenarnya teroris ya. Ya, karena kadang-kadang orang Hamas takut mati. Mereka pura-pura jadi masyarakat sipil ya. Ya, saingannya bangun kaki tangan curutnya pada ribut. Ya, Tuhan Yesus terus pulihkan kesehatan Bapak agar tetap dapat prioritas. Amin. Terima kasih Bung Stem. Ya. Oke, kawan-kawan semuanya, terima kasih yang Baik teman-teman dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak apa yang dibahas ya teman-teman ya. Ada dari perkataan, video-video, dan juga ada yang dibaca bentuk artikel. Teman-teman,
Herannya bahwa media di Indonesia ini begitu gampang membuat sebuah narasi yang begitu miring terhadap Israel. Membuat berita-berita lalu membuat judul-judul yang langsung membuat apa ya namanya, semangat berapi-api untuk teriak kemenangan dan kemenangan. Nyata-nyatanya Iran panik. Nyata-nyatanya yang terjadi sudah dibuktikan oleh ada pendeta yang sedang di Israel membuktikan Israel aman-aman saja. Terus apa yang lulu lantak? Apa yang diberitakan oleh media Indonesia kadang-kadang nggak berimbang. Apalagi itu TV-TV yang barusan muncul-muncul ini, beritanya entah di mana, videonya entah di mana, aduh payah. Nah teman-teman, kita tidak mendukung Israel, tetapi janganlah membuat narasi, argumentasi, berita yang sebenarnya tidak sesuai fakta. Itu penting. Tidak sesuai fakta, maka dibungkam oleh orang-orang yang sedang berada di Israel. Artinya, apa yang Anda katakan itu keliru. Nah, teman-teman sudah dikatakan tadi, mengucapkan kalimat-kalimat oleh karena Iran memerang atau menyerang Israel, lalu sebutkan kata-kata yang seperti katakan tadi, nampaknya ya kurang etis. Nanti diserang balik menangis. Itu kan yang terjadi beberapa tahun lalu, ketika ada lewat rudal-rudal, lalu teriak ada seorang influencer Palestina bilang kata-kata Alhamdulillah, Allahu Akbar begitu ya. Nah, ketika diserang balik menangis. Nah, kenapa kita harus menggarisbawahi jangan terlalu bersukacita di dalam kondisi yang seperti ini? Ya karena kan ada balasan. Nah, balasan itu biasanya lebih keji gitu loh. Karena apa? Mereka yang melakukan duluan, maka dibalas itu pasti lebih besar. Maka timbullah kerusakan-kerusakan. Nah, teman-teman, kita di Indonesia jauh lebih berharga dibandingkan negara lain. Itu aja intinya. Jadi untuk media-media Indonesia jangan kau buat opini-opini yang miring. Oh, Israel dulu lantak, Israel diratakan sama dengan tanah. Inangi. Itu kacau itu. Bagaimana mungkin terjadi hal yang demikian? Apakah Iran tidak berpikir bahwa ada banyak Masjid Al-Aqsa punya ada juga di Israel? Lantas rata dengan tanah yang bagaimana? Kan beritanya sebuah keliru. Nah, teman-teman, sebagai warga Indonesia, jangan kita bawa hal yang terjadi di luar negeri ini menjadi stigma agama. Tapi mestinya ini politik, maka kita harus berdiri netral. Jangan karena Anda beragama, maka agama lain, Israel, justru kita kutuk-kutuk. Itu kan tidak tepat tuh. Maka yang perlu kita lakukan adalah mendoakan baik Israel, baik Palestina, baik yang lainnya, Iran, supaya berdamai, tidak terjadi. Karena kalau sudah terjadi hal yang begini, Indonesia pun rugi, perekonomian terhambat. Itu yang terjadi. Negara-negara lain ikut campur bagian di dalamnya, akhirnya semua menjadi kacau. Cerdaslah teman-teman, ya. Ingat, saya bukan pendukung Israel, saya pendukung kemanusiaan. Ya, jadi banyak hal yang dirugikan. Tapi ingat, Indonesia jauh lebih penting daripada negara lain. Oke, semoga cerdas. Bagi media-media Indonesia, ingatlah untuk memberitakan yang baik, karena ada banyak yang melihat media Anda, sehingga ketika melihat media Anda, mereka percayakan berita tersebut, bukan malah menimbulkan stigma negatif terhadap orang-orang tertentu. Sampai di sini teman-teman, tidak perlu kepanasan lah. Mari kita terus menggali informasi dengan baik supaya orang-orang mendengar kita dicerdaskan. Sampai di sini teman-teman video saya, jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di